Udah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa bertemu secara virtual pada hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kami bahas adalah menyajikan dan memberikan makanan untuk klien serta pemberian obat-obatan. Perkenalkan, saya Anissa Ramadanti yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Ikvina Hikmatur Rizky dan Renita Galuh Pratiwi. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan kepada Ikvina untuk membacakan materi pertama. Menyajikan dan memberikan makanan untuk klien. Cara menyajikan makanan. Makanan disajikan di atas bagian rapi dan baik. Misalnya sayuran dan lauk dipisahkan dengan piring kecil. Sesuaikan makanan dengan selera klien sepanjang tidak bertentangan dengan pantangannya. Sedapat mungkin makanan disajikan dalam keadaan hangat. Bila klien dapat makan sendiri, gunakanlah meja kecil dan diberi alas atau taplak. Next. Next nih. Yang kedua, B. Pelaksanaan. Awali dengan mencuci tangan dan menggunakan APD jika diperlukan. Memberitahu klien dan keluarga lalu mendekatkan alat-alat. Dan kemudian makanan yang telah disiapkan diletakkan di atas meja. Cara Bernis. Menyajikan dan memberikan makanan klien melalui selang penduga atau sonde. Persiapan alat-alat. Yang pertama ada APD. Yang kedua ada isi baki, yaitu yang berisi gelas berisi makanan cair, gelas berisi air minum corong, serbet sebagai pengawal tisu, celemek, bengkok atau tempat untuk membuang sampah. Pelaksanaan. Cuci tangan dan menggunakan APD, memberitahu klien dan keluarga dan mempersiapkan alat-alat, mengatur posisi klien sesuai dengan tubuh klien, memasang serbet atau alas di bawah dagu klien, lalu meletakkan bengkok di sisi klien, menuangkan makanan cair sedikit demi sedikit ke dalam corong. Tinggi corong kira-kira 15-20 cm dari permukaan wajah klien. Membuka klem atau penjepit sonde sambil mengisi corong secara terus-menerus untuk menghindari masuknya udara ke pipa corong. Bila makanan terakhir sampai di leher corong, segera tuangkan air matang 50 cc atau seperempat gelas menjepit pangkal sonde. Melepas corong, menyumbat lubang pangkal sonde dengan penyumbat, lalu dibungkus dengan kasa steril. Mulut dan sekitarnya dibersihkan dengan tisu, lalu buang ke dalam bengkok. Akhiri dengan merapikan alat-alat, melepas APD, dan juga mencuci tangan. Next. Pemberian obat-obatan. Bentuk obat yaitu ada yang berbentuk obat cair, yang kedua berbentuk pil, yang ketiga ada bentuk obat gas atau inhaler, yang keempat yaitu ada bentuk salep, ada juga yang berbentuk kapsul, lalu suppositoria, dan ada yang berbentuk suntikan, dan juga ada yang berbentuk infus.
Next. Etiket atau label obat. Macam-macam etiket. Etiket putih adalah etiket yang digunakan untuk obat dikonsumsi melalui saluran pencernaan. Dan etiket yang berwarna biru adalah etiket yang digunakan untuk obat yang tidak dikonsumsi melalui saluran pencernaan. Etiket yang berwarna hijau merupakan obat yang dijual bebas dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Dan yang hitam merupakan obat yang berbahaya. Tulisan pada etiket nama klien, yaitu ada tulisan mengatur dosis obat yang akan diberikan, mengatur waktu pemberian obat, dan menuliskan instruksi pemberian obat. Next. Cara pemberian obat. Yang pertama, cara memberi obat dengan meneteskan di telinga, yaitu minta klien untuk berbaring dengan telinga yang sakit berada di atas, pegang bagian telinga yang sakit dan tarik ke atas serta belakang. Pada posisi seperti itu, teteskan obat. Anjurkan klien mempertahankan posisinya dalam beberapa menit. Pijat telinga dengan lembut tepat di depan luang telinga untuk memastikan bahwa obat tetesan masuk. Yang kedua, memberi obat tetes mata. Minta klien berbaring atau duduk dengan nyaman dan melihat ke atas. Bersihkan kotoran di sekitar mata dengan tisu. Letakkan jari-jari telunjuk pada pipi klien, tarik kelopak mata bawah ke bawah, teteskan obat dengan jarak 5 cm pada kelopak mata. Ulangi sebanyak yang dibutuhkan. Bersihkan mata dengan tisu lembut untuk sekali pakai. Yang ketiga, pemberian obat tetes hidung. Minta klien untuk duduk dan menghembuskan nafas dengan lembut. Kemudian bagian kepala ditarik ke belakang. Miringkan kepala klien ke salah satu sisi. Kemudian bersihkan lubang hidung dengan cotton pad. Yang terakhir, teteskan obat dan tutup lubang hidung yang lainnya. Minta klien untuk menengadahkan kepala ke belakang selama beberapa menit setelah dimasukkan obat. Lalu, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Renita Galuh Pratiwi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, pemberian obat melalui mulut. Yang pertama, menyiapkan obat-obatan, kemudian menjelaskan kepada klien dengan benar bahwa waktu meminum obat, pastikan posisi klien nyaman dan sesuai. Kemudian bacalah label botol atau kemasan dengan benar dan hati-hati. Ikuti petunjuk pada label dengan teliti. Lalu minum obat dengan hati-hati dan pastikan obat ditelan. Perhatikan reaksi klien setelah minum obat, lalu catat reaksinya dan hentikan pengobatan apabila klien tidak merasa lebih baik dan konsultasikan kepada dokter yang merawat. Yang terakhir, pengobatan letakkan kembali semua peralatan dan ke tempat yang aman. B. Cara meminumkan obat kepada anak. Yang pertama, obat puyer. Obat puyer biasa diberikan kepada anak-anak. Untuk puyer yang kerap kali pahit dapat dicampur air gula atau teh manis. Obat pil atau tablet. Haluskan dulu obat tablet atau pil, kemudian campur dengan air gula atau teh manis. Aduk sampai rata dan dianjurkan tidak menutup hidung anak yang sakit. Tunggu selama yang sakit minum obat dan pastikan obat sudah ditelan. Bila bayi atau anak tidak mau membuka mulutnya, maka tekan dagunya dan segera masukkan obat. Next. C. Memberikan obat suppositoria. Suppositoria adalah cara mengonsumsi obat dengan dimasukkan ke dalam lubang anus atau alat kelamin. Cara ini bisa dipakai sebagai alternatif bagi orang yang kesulitan menelan obat secara oral maupun memiliki fobia jarum suntik. Persiapannya berupa obat suppositoria sesuai resep, APD, air hangat dalam mangkok, kasa, kantong sampah, pispot, dan tisu toilet. Untuk persiapan pelaksanaan, yang pertama, memberitahu klien mengenai tindakan yang akan dilakukan. Kedua, letakkan pispot dan tisu toilet dekat tempat tidur. Ketiga, minta klien untuk berbaring ke arah salah satu sisi dengan lutut bagian atas ditarik ke arah perut dan tetap menjaga privasi untuk menghindari malu, tutupi dengan selimut. Keempat, kenakan sarung tangan atau dengan kain kasa di jari telunjuk.
Kelima, keluarkan suppositoria dari kemasan, lalu rendam bagian ujung suppositoria ke dalam air hangat, dan masuk basah. Buang tisu dan sarung tangan ke dalam kantong sampah, dan perhatikan reaksi klien dan catat dalam catatan harian. Langkah terakhir bahwa penderita merasa nyaman, singkirkan peralatan, bersihkan, dan keringkan. Lalu akhiri dengan mencuci tangan. Next. Yang keempat, pemberian inhalasi. Inhalasi yaitu digunakan untuk meredakan flu yang berat, untuk membersihkan saluran pernafasan, agar pernafasan menjadi lega. Peralatannya berupa waskom, air yang hampir mendidih, bahan inhalasi tambahan, handuk besar dan bengkok untuk menampung ludah, tisu, dan Vaseline. Untuk langkahnya yaitu, letakkan baskom berisi air yang sudah dicampur bahan inhalasi di meja depan klien, oleskan Vaseline di sekitar mulut dan kelopak mata, minta klien untuk menundukkan kepalanya di atas baskom dengan jarak 15 cm, lalu pasang handuk di atas kepala menutupi permukaan, dan anjurkan klien untuk menarik nafas melalui mulut serta mengeluarkan melalui hidung. Lakukan selama 10 menit dan pastikan klien membuang ludahnya di tempat yang sudah disediakan. Pemberian inhalasi dapat dilakukan dengan mempergunakan teko. Apabila sudah selesai, rapikan klien, keringkan mukanya dengan tisu atau handuk, kembalikan peralatan ke tempat semula. Next. Selanjutnya, pemberian obat dengan cara dimandikan. Menggunakan APD dan menyiapkan bak mandi atau bathtub dengan air dan obat yang digunakan. Kedua, beritahu klien untuk mandi berendam. Awasi klien. Jika sudah selesai, keringkan dengan handuk, berikan pakaian ganti, dan tempatkan di tempat semula. Rapikan alat-alat yang sudah digunakan, lalu akhiri dengan melepas APD dan mencuci tangan. Maaf Mbak Anissa, belum di-open mic-nya. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan paparan materi dari penyaji. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Saya persilakan kepada audiens yang ingin bertanya untuk menyebutkan nama beserta NIM-nya. Saya Lutfi Nuriana dengan NIM 7072 ingin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana pemberian obat secara aman? Selanjutnya. Saya ingin bertanya. Ya. Silakan. Sekarang
nggak, guys? Orangnya putus-putus. Halo? Putus-putus. Putus suaranya. Coba ulang lagi, Din. Ya. Coba ngomong lagi. Bentar, putus-putus kok. Oke. Bagaimana merawat orang demam yang sedang datang bulan? Kedengeran nggak? Dengar kok. Untuk NIM-nya berapa, Mbak? 7099. Maaf, ini Mbak Devi keluar ya? Iya, Devi, nggak ada sinyal dia. Oh, Mati lampu di rumahnya. oh ya. Mm-mm. Oke, nggak apa-apa. Satu pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Lutfi Nuriana dengan NIM 7072. Pertanyaannya, jika saat minum obat dan tidak sengaja dimuntahkan, perlukah kita memberikan 1 dosis tambahan? Baiklah, 3 pertanyaan cukup ya. Saya berikan waktu lebih kurang 5 menit kepada kelompok 3 untuk mendiskusikan pertanyaannya. Sebentar ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lutfi Nuriana dengan NIM 7072. Untuk pertanyaannya, bagaimana pemberian obat secara aman? Betul, Mbak? Iya, benar. Jadi pemberian obat merupakan bagian yang mengambil porsi dominan dalam tata kelola pasien rawat inap. Peran serta keluarga dalam menjamin keamanan pemberian obat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi yang lengkap tentang riwayat obat yang pernah digunakan sebelum masuk rumah sakit. Yang kedua, memberikan informasi tentang riwayat alergi atau reaksi yang dialami saat menggunakan obat tertentu. Dan yang ketiga, mendukung pengawasan pemberian obat selama rawat inap dengan cara memastikan identitas pasien benar, menanyakan jenis obat yang diberikan, tujuan pemberian, dosis, dan waktu pemberian obat. Bagaimana Mbak Lutfi, bisa diterima? Baik, bisa. Terima kasih. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Audina Lila Sugiarto. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara merawat orang demam yang sedang datang bulan?
Jawabannya yaitu beri obat seperti biasa, seperti merawat orang sakit pada umumnya. Dan untuk kebersihan pasien, bisa diantarkan ke WC minimal 2 kali sehari untuk mengganti pembalutnya. Demam saat haid biasanya disertai dengan nyeri haid. Demam saat pertama atau saat haid bisa terjadi. Hal ini disebabkan karena hormon bergejolak sehingga terjadi penurunan suhu tubuh. Jika nyeri haid timbul selama 2-3 hari dan terasa sangat berat hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, apalagi sampai muncul keluhan mual, muntah, pingsan, patut dicurigai adanya penyakit yang mendasari seperti endometriosis. Endometriosis adalah penyebab tersering keluhan nyeri haid pada wanita. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan fisik secara langsung untuk memastikan diagnosis penyakit tersebut. Disarankan agar berkonsultasi ke dokter untuk pemeriksaan dan terapi lebih lanjut. Apakah bisa diterima, Mbak Udina, jawabannya? Baik, bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi Nuriana dengan NIM 772. Pertanyaannya, jika saat minum obat dan tidak sengaja dimuntahkan, perlukah kita memberikan 1 dosis tambahan? Benar begitu, Mbak Lutfi, pertanyaannya? Iya, benar. Baiklah, saya akan menjawab. Jawabannya ialah tergantung dari frekuensi dan intensitas muntah yang dialami. Jika frekuensi dan intensitas muntahnya sedikit saja, tidak sampai membuat semua makanan yang dikonsumsi keluar seluruhnya, maka tidak perlu mengulang pemberian obat yang baru saja dikonsumsi. Konsumsi obat secara teratur sesuai saran dokter pada waktu-waktu berikutnya bisa membantu mencapai efek obat yang berkurang akibat muntah. Pada dasarnya, bila meminum obat dan muntah dalam waktu kurang dari 30 menit, disarankan untuk minum obat kembali. Bila muntah dalam waktu lebih dari 90 menit setelah minum obat, maka tidak perlu meminum obat kembali. Bila muntah di antara kedua waktu tersebut, antara 30 sampai 90 menit, maka perlu dipertimbangkan kepentingan penggunaan obat. Misalnya obat yang dimuntahkan adalah obat kejang, maka akan disarankan untuk minum obat kembali. Namun bila obat yang dimuntahkan adalah obat anti nyeri, maka boleh saja untuk tidak perlu diminum kembali. Begitu Mbak Lutfi, apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baiklah, demikian tadi presentasi dari kelompok 3. Mari mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.